beberapa waktu yang lalu itu keluar surat dari DPP Partai Golkar tentang daftar lembaga-lembaga survei yang direkomendasi untuk melakukan survei ya, Iya. bagi calon-calon pilkada dari Partai Golkar. Tidak ada M. Kodari, Indobarometer, lalu Hasan Nasbi, Sirus Network. Kalau saya ya nggak masalah, nggak masuk gitu. Nah yang lucunya kalau saya baca surat ini ya, Mr. Q ya, justru lembaga-lembaga survei yang anti kepada Jokowi. Di sini anti dalam pengertian tidak suka kepada Jokowi. Bahkan selalu mereka memojokkan Jokowi seperti Saiful Muzani, SMRC, Carta Politika ya. Kemudian ada EM. Malah masuk di rekomendasi untuk melakukan survei. Nah ini ada apa gejalanya nih? Ya kan artinya kan ini Partai Golkar ini, pimpinan di Golkar ini kan nggak punya bela rasa kepada Jokowi, kepada Prabowo. Sebetulnya ya yang dikehendaki oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu tuh sebetulnya Pak Jokowi. Bahwasannya kemudian Pak Erlangga jadi ketua umum itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi, dan pada titik itu ya sebetulnya Pak Erlangga harus kembalikan dulu ini kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Ya. Jadi Partai Golkar ini kalau mau jadi penjaga Republik ya, penjaga tanah air dan ya pelopor Indonesia maju, menurut saya ketua umumnya ya Pak Jokowi aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Juga salam kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Apa kabar Mr. Q? Baik, alhamdulillah Bang. Capek Bang ya, baru pulang dari Iran lagi ya? Iya, saya baru sampai tadi pagi. Nah, kemudian saya buka-buka. Iya. Tapi gini Bang, saya khawatir waktu Abang bilang mau ke Iran itu, karena kan saya dengar bakal ada serangan Israel ke Iran itu. Nggak ada. Aman Bang? Saya nggak yakin Israel berani nyerang Iran. Tapi realita Abang di sana, Abang berapa hari sih di sana? Saya 12 hari. 12 hari? 12 hari keliling. Aman? Nggak ada peluru berdesin di atas kepala? Ada, keliling seluruh kota saya. Banyak negara banyak kota-kota yang saya datangi. Ya, termasuk Isfahan ya, kemudian katanya Isfahan jadi target ya? Ya, tapi di pinggir-pinggir aja itu. Yang dibilang ada serangan dari Israel ke Isfahan, itu nggak ada, itu drone-drone pertanian. Berarti buat nyiram pupuk dong berarti itu sebetulnya. Iya, nyiram pupuk meledak. Dibilang Israel yang nyerang. Jadi itu jadi joke betul di Iran itu. Iya. Ya. Kan kita lihat suasana masyarakatnya kalau ada serangan gitu kan mereka pasti ada. Berarti memang beda sekali ya sikap Israel ini kepada Hamas dan kepada Iran ya. Iya. Kepada Hamas mereka nyerbu habis-habisan, tapi sama Israel mereka nggak berani nyerang ya. Nggak berani. Jadi menurut saya memang siap siaga betul lah. Iya. Ya militernya siap siaga, rakyat siap siaga. Artinya rakyat itu tidak merongrong pemerintah, jangan perang, ketakutan, nggak ada itu. Nah, artinya kan kalau rakyat itu khawatir, dia pasti demo kan? Iya. Demo besar-besaran, jangan sampai terjadi perang. Iya. Tapi di sini juga aman aja kok Bang. Iya. Tenang-tenang aja Bang. Walaupun ada beberapa pernyataan-pernyataan politik yang menarik. Ya kan di sini kan habis pemilu. Baru selesai. Perang opini. Ya. Baru selesai pemilu, kemudian pelantikan presiden masih beberapa bulan lagi. Nah, jadi banyak yang mengambil kesempatan dan peluang. Kan? Iya. Ya kalau menurut saya sih sekarang adalah masa-masa di mana pola-pola koalisi dan pola-pola pemerintahan itu diletakkan dasar-dasarnya. Ya. Dan dalam konteks itu ya juga terjadi dinamika opini ya. Yang terbaru itu soal Pak Prabowo ya pokoknya kalau nggak bisa bersama ya sudah kan begitu kan. Jangan bikin rusuh, jangan bikin ribut. Betul. Kemudian soal Bung Karno milik semua, ya bukan hanya partai tertentu saja gitu. Iya. Kalau saya melihatnya sebagai sebuah indikasi ya bahwa Pak Prabowo
makin menarik kesimpulan bahwa Iya. PDI Perjuangan ini kelihatannya akan berada di luar Pemerintahan. pemerintahan, ya. Dan memang sebetulnya kan presidennya sudah banyak ya. Pertama, PDI Perjuangan tidak hadir pada saat penetapan hasil oleh KPU. Iya. Satu sinyal. Yang kedua, Mas Ganjar sebagai capresnya PDI Perjuangan menyatakan oposisi atau berada di luar pemerintahan. Yang ketiga, Mas Hasto sebagai sekjen PDI Perjuangan juga mengatakan bahwa sikap Mas Ganjar itu kurang lebih ya paralel lah ya dengan sikap partai. Jadi walaupun Rakernas PDI Perjuangan baru diselenggarakan akhir bulan ini, tetapi hemat saya sih cukup aman ya Bang. Kita memproyeksikan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Itu di sisi PDI Perjuangan. Di sisi Pak Prabowo juga kelihatannya juga sudah berkesimpulan bahwa memang yang berada di luar pemerintahan itu adalah ya salah satunya atau satu-satunya adalah PDI Perjuangan. Saya kira itu salah satu gambaran politik Indonesia 2024-2029 yang semakin jelas, Bang. Itu dia. Ya, artinya kan yang paling penting ya, tadi yang disebut sebagai pilar dasar negara kita. Ya karena kita pakai menganut sistem demokrasi dan wujudnya itulah adalah dengan adanya partai politik. Jadi keberadaan partai politik ini penting, sangat penting ya, untuk menjaga kesatuan dan persatuan NKRI, bangsa dan negara ini. Nah, terutama adalah pemerintah. Jangan sampai terganggu dalam menjalankan program-program dan mewujudkan cita-cita kan gitu. Terutama agenda Indonesia Emas 2045 ya Bang ya. Ya. Kalau saya begini Bang, melihat proses politik yang terjadi ini, kalau dari kacamata partai politik, itu kata kuncinya ada tiga partai. Ya, the holy trinity-nya parpol dan pemerintahan di Indonesia itu ada tiga. Pertama, Gerindra sebagai salah satu partai terbesar dan ketua umumnya adalah presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Yang kedua itu adalah Partai Golkar, juga partai yang terbesar ya, dan nomor 2 kursinya paling banyak. Dan yang ketiga adalah PDI Perjuangan yang kursinya itu terbanyak di DPR pada hari ini. Nah, saya melihat bahwa tiga partai ini pada hari ini, kalau PDI Perjuangan kan sudah jelas berada di luar. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Gerindra dan terutama Golkar itu akan solid atau tidak? Kalau Gerindra pasti solid mendukung Presiden Prabowo ya, karena adalah pendiri dan tokoh utamanya. Tapi pertanyaan besarnya adalah soal Partai Golkar gitu. Apakah Partai Golkar akan konsisten bersama Prabowo, bersama Gerindra, konsisten mengusung agenda Indonesia Emas atau tidak gitu, Bang. Gitu. Nah, posisi Golkar ini menjadi lebih strategis karena kalau saya lihat Koalisi Indonesia Maju karena tidak bisa 50%, maka dia membukakan pintu kepada dua partai politik lain, yaitu Nasdem dan PKB. Nah, Nasdem dan PKB kemarin posisinya berada di luar Koalisi 02, dan karena itu kemudian kita wajar kalau kemudian melihat potensi dinamika secara sikap ya, politik 5 tahun ke depan. Caimin sendiri kan belum sudah mengatakan bahwa nanti kalau di dalam pemerintahan ya soal apa, saya lupa persis soal apa itu, tapi dia mengatakan nanti kita berdebat. Nah, masa presiden diajak debat kan gitu kan Bang? Jadi kalau udah mau gabung kan artinya harus satu visi dan satu hati kan dengan presiden yang terpilih begitu. Saya bayangkan akan sangat repot apabila partai di dalam Koalisi Indonesia Maju juga sama goyangnya dengan pendatang baru. Iya Bang, dengan pendatang baru itu. Apalagi kalau yang goyang itu adalah partai yang paling besar di dalam Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Golkar. Itu bisa betul-betul goyang itu Bang. Kalau 2 lawan 1 aja masih apa ya istilahnya masih rame, apalagi kalau 1 lawan 2, wah ini sangat-sangat repot ini Bang. Jadi menurut saya salah satu kunci dari dinamika politik ke depan ada di Partai Golkar gitu. Gitu. Apa ada indikasi Golkar ini tadi kan disebut bahwa Golkar ini kan agak goyang-goyang. Ya sebetulnya kalau bicara indikasi agak goyang-goyang menurut saya sih sudah terjadi di masa lalu ya.
Kalau bicara pemerintahan Pak Jokowi misalnya pernah waktu perencanaan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya ya. Waktu itu kan pro kontranya juga cukup tinggi terutama di kalangan buruh ya. Waktu itu saya ingat sih pernah menyampaikan kepada Partai Golkar, pimpinan Partai Golkar bahwa ya sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini Golkar banget loh, saya bilang. Karena Golkar itu kan identik dengan pembangunan, identik dengan kekaryaan, identik dengan membuka lapangan kerja, Bang. Gitu. Dan saya katakan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang ditujukan untuk mereka yang belum bekerja. Sesungguhnya ya, untuk mereka yang belum bekerja. Karena apa? Karena di situ dimaksudkan untuk bisa membuka investasi bagi terbukanya lapangan kerja gitu. Jadi target undang-undang ini adalah mereka yang masih menganggur lah kira-kira gitu. Bukan yang sudah bekerja. Saya menyampaikan kepada pimpinan Partai Golkar untuk menyampaikan perspektif itu gitu loh Bang. Bahkan kepada para pekerja, kepada buruh pun bisa disampaikan bahwa teman-teman sekalian, undang-undang ini adalah untuk saudara, anak, kerabat, tetangga kalian yang belum bekerja. Kan itu akan membuat para pekerja atau buruh ini kan akan terbuka pikirannya gitu loh. Bahwa ini buat saya juga, tapi keluarga saya, anak saya, saudara saya gitu. Nah, yang kedua waktu itu saya menyampaikan juga bahwa ya Partai Golkar sebagai partai yang besar gitu ya dan bersama pemerintah itu bisa membangun suatu sikap yang jelas dan akan menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja pada waktu itu. Apabila para kepala daerah dari Partai Golkar itu berkumpul, gubernur, bupati, wali kota berkumpul menyatakan semacam sikap mereka gitu loh, mendukung Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Menurut saya itu pesan yang sangat sangat kuat kepada rakyat Indonesia bahwa satu, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini penting. Yang kedua, bahwa Partai Golkar itu betul-betul paling depan. Kebenaran saya dengar juga sebetulnya yang diberikan amanat untuk mengawal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan Menko Perekonomian ya, kalau nggak salah. Gitu yang mimpin dia. Memang mimpin dia ya, itu dia. Tapi pada waktu itu tidak dilaksanakan. Gitu. Jadi perspektif yang saya sampaikan tidak disampaikan. Pernyataan sikap itu juga tidak ada. Padahal kan apa susahnya sih mengumpulkan kepala daerah dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk misalnya syuting gitu kan, buat iklan Undang-Undang Cipta Kerja kan nggak ada sulitnya Bang. Ya kadang-kadang begini. Itu satu Bang baru ya. Nanti yang lain kita bahas lagi. Ya. Mungkin menurut saya dari segi visinya, misinya dia nggak ngerti. Untuk apa ini? Tadi kan bicara visi dan misi. Iya. Ya kan? Ya. Bahwa untuk apa Undang-Undang Cipta Kerja ini? Karena selama ini yang ribut kan buruh-buruh yang sudah bekerja. Ya kan? Ya, padahal ini kan targetnya adalah buat mereka yang masih nganggur. Nah, ini kan harus disampaikan. Iya. Nah, itu nampaknya tidak terjadi. Iya. Walaupun saya melihat gini, itu kan sudah saya sampaikan, Bang. Jadi mungkin ya tadi sebetulnya loyalitas politiknya itu menurut saya yang masih kurang gitu. Termasuk juga ya kalau kan sudah paham perspektifnya nih, Bang. Ya dan setuju dengan perspektif itu. Ya dikerjain dong. Iya. Tinggal nyampaikan aja kan. Tinggal nyampaikan aja. Ya alternatif lain kemungkinan kan istilahnya kan playing safe ya, karena ini kan ada resiko politik yang besar. Ya udahlah. Resiko politiknya biar di Pak Jokowi aja. Orang nggak setuju, rakyat nggak setuju, melihat ini sebagai sesuatu yang buruk, ya biar Pak Jokowi aja lah. Popularitasnya turun gitu misalnya. Jangan kita yang turun gitu loh. Padahal kan pembantu presiden, partainya pendukung presiden. Tentunya dalam konteks itu harus berani maju ke depan. Penugasan juga kepada yang bersangkutan. Ya harus paling depan dong. Paling depan dalam menjelaskan ini kepada katakanlah buruh, aktivis buruh, lalu kemudian menjelaskan juga kepada publik dan ya argumentasinya itu nggak ada yang dibantah, tapi kan kemudian malah nggak dilaksanakan gitu loh Bang. Jadi menurut saya sih ada problem keteguhan sikap atau loyalitas di situ gitu. Nah, itu satu. Kemudian kalau bicara Pilpres 2024 juga saya pernah mendengar sebuah situasi di mana katanya sempat mau belok tuh dari Prabowo ya
entah Prabowo atau Prabowo Gibran itu sempat mau belok itu ke tempat yang lain katanya gitu. Dan mungkin itu juga yang terekspresi pada saat Pak Prabowo itu menerima amplop atau menerima map ya, map penyerahan dukungan itu kata orang mapnya agak dibanting. Mungkin perasaan Pak Prabowo pada waktu itu ya terima tapi suasana kebatinannya tidak betul-betul optimal gitu Bang. Ya, kalau kita lihat kan Prabowo ini punya karakter. Ya komitmen. Ya. Kalau sudah komit ya komit. Iya, iya, Jangan iya, sudah betul. komit tetapi Betul. masih mau ke kiri ke kanan. Nah, dia nggak suka iya, itu. Iya, iya, iya. Nah, itu kan bukan karena militerismenya, bukan karena dia sebagai pernah menjadi anggota militer. Tetapi itu kan karakter dia kan pribadinya kan dalam politik seperti itu. Iya, iya. Nah, ini mungkin sebagai ketua partai politik, ya Prabowo kan kalau A ya A, ya B ya B, kan gitu. Tidak pilih sebentar A, sebentar B. Iya, iya. Ya kan? Jadi terkesan oportunis. Di titik itu menarik memang kalau kita bandingkan ekspresi Prabowo di Golkar dengan di PAN. Kemarin kan PAN juga ada BIMTEK kalau nggak salah itu, yang setelah dari BIMTEK itu ketemu dengan Pak Jokowi ya, Pak Zulkifli Hasan dengan pimpinan DPD dari seluruh Indonesia. Di BIMTEK itu kan Pak Prabowo seperti lepas banget itu dan berterima kasih bahwa secara dengan sangat hangat kepada PAN yang sudah 3 kali memberikan dukungan kepada Prabowo gitu. Jadi saya melihat di Golkar datang, tapi ekspresinya, suasana kebatinannya itu agak lain gitu Bang. Jadi mungkin karena akumulasi dari proses politik yang juga terjadi pada saat Pilpres 2024 itu gitu. Tetapi kalau saya mungkin itu kan contoh-contoh yang besar ya. Tapi buat saya juga ada satu contoh yang barangkali kelihatan kecil, tetapi sebetulnya maknanya besar. Gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu keluar surat dari DPP Partai Golkar tentang daftar lembaga-lembaga survei yang direkomendasi untuk melakukan survei bagi calon-calon pilkada dari Partai Golkar gitu Bang. Nah, di situ ya tidak ada Indobarometer, M-Kodari, Indobarometer, lalu Hasan Nasbi, Sirus Network, yang notabene adalah orang yang paling depan ya untuk bicara mengenai 02 dalam Pilpres 2024 ini, Bang. Nah, sebetulnya kalau saya ya nggak masalah, nggak masuk gitu. Walaupun saya ini orang yang mundar-mandir di Golkar itu udah dari lama sekali, karena kan saya bagian dari generasi awal survei di Indonesia, termasuk yang memperkenalkan survei kepada Golkar ya, saya ingat betul tuh Bang Akbar Tanjung, waktu masih menjadi ketua umum. Ketika partai politik yang lain itu belum menerima survei, Bang Akbar sudah menerima, dan kita menjelaskan di mana-mana pada saat pemilu tahun 2024. Tahun 2005, 2006 pilkada gelombang awal itu kita yang menunjukkan kepada Partai Golkar pentingnya survei dalam mengajukan kandidat. Awalnya Golkar itu memilih kandidat tidak berdasarkan survei, Bang. Jadi milih kandidat dulu baru survei. Oh, ternyata yang di temuan survei itu nggak populer, pada kalah, Bang. Nah, akhirnya Golkar merevisi survei dulu baru kemudian ditunjuk. Dan itu berlanjut dari ketua umum ke ketua umum tuh berlanjut. Saya itu dulu bolak-balik misalnya Bang Abu Rizal Bakri itu secara sistematis dan rutin meminta survei kepada kita untuk urusan-urusan pilkada dalam mengambil keputusan mengenai calon kepala daerah gitu. Bahkan pernah saya ingat tuh di Kota Ternate kalau nggak salah ada satu rapat memutuskan kandidat yang tidak sesuai dengan survei. Kebetulan waktu itu Bang Abu Rizal Bakri nggak ada. Begitu Abu Rizal Bakri mengetahui bahwa keputusannya beda dengan survei, rapatnya diulang sama Bang Abu Rizal. Iya, dan langsung dianulir keputusan sebelumnya oleh Ketua Umum Abu Rizal Bakri itu dan dikembalikan sesuai dengan survei. Dan akhirnya kejadian itu bahwa yang menang adalah sesuai dengan survei. Gitu. Nah, itu satu indikasi, satu cerita bahwa sebetulnya orang seperti saya kan dengan Golkar tuh udah sangat lama. Gitu. Kalau kita bicara
Indobarometer Hmm. dan Mr. Q ya, Hmm. Kodori dan Hasan Nasbi. Ya, Ini kan orang yang paling terdepan. ya. Katakanlah kalau orang bilang yang terus-menerus menarasikan Hmm. tentang Prabowo Gibran. Iya, Bahkan sebelum ada Gibran pun. iya, iya. Ya. Kemudian terus berupaya agar terwujud yang namanya koalisi Indonesia Maju. Iya, iya. Waktu itu Golkar, Gerindra, Hmm. PAN, bahkan ada P3 waktu itu ya, Mas ya. Hmm. Tapi kan P3 keluar. Hmm. Nah, masuk Hmm. Demokrat kan. Iya, iya, iya. Nah, yang lucunya kalau saya baca surat ini ya, Mr. Q ya, kok justru lembaga-lembaga survei yang anti kepada Jokowi. Di sini anti dalam pengertian tidak suka kepada Jokowi. Iya, Bahkan selalu mereka memojokkan Jokowi seperti Saiful Muzani, SMRC. Lalu siapa? Carta Yunarto Wijaya. Yunarto Wijaya. Itu carta politika ya? Iya, iya, carta politika. Kemudian ada EF. EF inilah yang Polmark. Polmark. Yang ini kan bukan lagi benci atau apa, memaki-maki Jokowi. Mau memakzulkan, Bang. Memakzulkan Jokowi iya, juga. Iya. Ya pokoknya paling depan menghantam Jokowi. Iya. Malah masuk, Bang. Malah masuk rekomendasi untuk melakukan survei. Iya. Nah, ini ada apa gejalanya nih? Iya. Gitu loh. Jadi kan di sini kita mencurigai Golkar ini main kemana ini? Iya kan? Kalau istilah saya sih sebetulnya kan nggak punya sensitivitas. Kalau mau lebih jauh lagi kan memang bela rasanya kurang, Bang. Karena semua orang sudah tahu bahwa Pak Saiful Mujani itu udah dari beberapa tahun yang lalu selalu kontra dengan Pak Prabowo. Iya. Kontra berat dengan Pak Prabowo. Kemudian Yunarto ya dalam pemilu 2024 ini keras sekali kepada Pak Jokowi dan keluarga. Bisa dilihat di Twitternya itu ya. Kemudian dan dia mengakui itu. Dan Mas EF ya dia datanya salah, Bang. Saya kan ngomong di podcast juga di sini bahwa Mas EF mengatakan bahwa data survei nasional 1.200 itu tidak kuat, ya kan? Makanya dia survei 1.200 orang per provinsi. Dari 34 provinsi. 34 provinsi, sehingga respondennya 40.000. Dan yang sampai saat ini belum pernah diekspos itu kan? Iya, dan akhirnya salah kan? Dia bilang ini nanti Prabowo kalah, gitu. Lalu yang lolos ke putaran kedua adalah 01 sama 03. Kan salah total, Bang. Salah. Bagaimana lembaga yang atau orang yang salah total itu kemudian malah diakomodasi, gitu loh, Bang. Nggak apa-apa, nggak masukkan Indobarometer, nggak masukkan Sirus Network, nggak apa-apa. Tapi yang tiga itu ya jangan masuk gitu loh, Bang. Iya. Ya kan artinya kan ini Partai Golkar ini, pimpinan di Golkar ini kan nggak punya bela rasa kepada Jokowi, kepada Prabowo, gitu. Dan jangan dikira dua orang itu nggak tahu. Kasih tahu lah, ini kan pakai surat resmi. Beredar tuh, saya Bang. baca kan. Iya, itu beredar, Bang. Suratnya dituliskan oleh Ahmad, ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum. Ya. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ya, Bang Akbar Tanjung mungkin nggak tahu nih. Kemudian Ludwig ya, Sekjen ya. Sekjen. Jadi ya mungkin ini kan kalau Doli gini, ini. Bang, gini. Iya, Bang. Kalau Doli ini kan cuma tanda tangan. Ini kan keputusan rapat yang pasti yang mimpin itu kan ketua umum kan. Iya. Jadi ya kalau PKB gitu ya, misalnya yang tidak memasukkan nama Indobarometer dalam lembaga yang direkomendasikan, saya kira wajar. Karena kan M. Kodari kan istilahnya berhadap-hadapan dengan Anies dan Muhaimin gitu loh. Dan PKB memang tidak mendukung pasangan Prabowo Gibran memang menjadi lawannya gitu. Tetapi kalau kita mau bandingkan lagi ya misalnya kayak Partai Demokrat gitu. Indobarometer masuk. Gitu. Jadi ya buat saya sih sebetulnya balik lagi Golkar itu kalau mau coret Indobarometer, Sirus Network nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada orang yang menyerang Pak Prabowo habis-habisan sampai hari ini. Kemudian menyerang Pak Jokowi habis-habisan.
orang yang mau memakzulkan Pak Jokowi. Artinya pimpinan Partai Golkar ini tidak punya sensitivitas, tidak punya bela rasa, dan mohon maaf, bisa jadi nggak punya loyalitas. Ya, itu kan kelihatan Kepada dua orang ini gitu. Dan dalam konteks itulah kita mengatakan ini sebetulnya bahaya ini, Holy Trinity partai politik Indonesia ke depan ini. Kalau misalnya nanti Partai Golkarnya tidak solid, tidak kuat, wah semua agenda akan berantakan. Dan terutama pribadi Airlangga ya, kalau pengalaman saya mempelajari, mengetahui. Kalau seandainya waktu Munas Golkar kemarin, Pak Jokowi lepas tangan, itu yang menang Bambang Susatyo. Oh iya. Karena Pak Jokowi menyarankan, sudahlah biar nggak usah ribut, biar Airlangga yang maju. Iya. Dan Airlangga itu betul-betul atas dukungan Pak Jokowi dia jadi. Saya tahu betul tuh dia bulak-balik ngemis-ngemis sama Pak Jokowi untuk menjadi ketua Golkar, sampai kemudian di delivery juga ke Bang Surya Paloh. 3 kali itu dia datang ke DPP Nasdem, loh, ketemu Bang Surya itu. Dalam konteks itu, Bambang Susatyo juga datang, ya kan? Bahkan saya di satu lift pernah bicara sama Bambang Susatyo, Bang, udahlah, lu mundur aja. Ini kayaknya ya biasa kan Golkar ini kan apapun kan saham pemerintah besar, jangan sok jalan sendiri kan, nah, gitu loh. Kalau dalam bahasa saya begini Bang, sebetulnya ya yang dikehendaki ya oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu tuh sebetulnya Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang mereka terima sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin Partai Golkar. Bahwasanya kemudian Pak Airlangga jadi ketua umum itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi. Ya. Kalau pakai bahasa yang berbeda dari cerita Abang tadi ya, bahasa sederhananya ya, saya sederhanakan. Itu kan kerlingan matanya Pak Jokowi. Jadi ya dengan segala hormat, sebetulnya ketua umum de facto Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Gitu loh. Dan pada titik itu ya sebetulnya Pak Airlangga harus kembalikan dulu ini. Kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Karena ketua umum yang dikehendaki oleh para pengurus Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Kan pengurus-pengurus Partai Golkar itu kan tanya sama Pak Jokowi, Pak, siapa Pak yang Bapak tunjuk jadi ketua umum? Kami menyerahkan kepada Bapak. Dan ya hemat saya juga sebetulnya kenaikan suara Partai Golkar ini ada aura Pak Jokowi yang sangat kuat di sana. Kan dikampanyekan Pak Jokowi, dikampanyekan namanya, bahkan mereka siap. Bagaimana mereka berupaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa Gibran itu melekat dengan Golkar kan gitu. Betul. Jadi ya kalau kita runtut ke belakang nih, kebetulan lagi bicara mengenai dinamika pemilihan ketua umum Partai Golkar. Kalau kita kembali kepada Munas di Bali ya, kan keketuaan Pak Airlangga ini kan terjadi karena kekosongan kan. Ada kekosongan karena ada masalah hukum pada Pak Novanto gitu loh. Nah, Pak Novanto sendiri ketika maju sebagai calon ketua umum di Munas Bali itu, seingat saya pesaing terkuatnya adalah Ade Komarudin. Gitu, Pak Airlangga tuh nomor berapa ya? Nomor 8. Nomor 8 ya. Dari 9 kandidat. Nomor 9-nya Syahrul Yassin Limpo, SCL, yang kemudian pindah ke Partai itu ada Nasdem. Ya, ada juga ini kan, Aziz Samsudin. Ada Aziz Samsudin, ya. Macam-macam lah nama. Beberapa nama lah pada waktu itu. Jadi, ya kalau meruntut kepada itu, memang jelas bahwa sebetulnya ini adalah pulungnya Pak Jokowi, ini adalah powernya Pak Jokowi, ini adalah kekuatannya Pak Jokowi, ini sebetulnya adalah figurnya Pak Jokowi yang mendudukkan Airlangga di situ gitu. Jadi kerlingan matanya Pak Jokowi aja itu. Kalau ditanya sama pengurus Partai Golkar, saya kira ya pada hari ini ya sebetulnya yang punya marwah ya, atau punya kapasitas yang paling besar untuk memimpin partai sebesar Golkar itu ya Pak Jokowi gitu sebetulnya. Ya itu jadi menurut saya ya Airlangga ini mencoba embalilu aja.
Ya kan gitu. Atau mungkin merasa sudah bahwa memang saya ini ketua umum yang sesungguhnya gitu, ketua umum yang paling hebat gitu. Istilah anak Medan bilang sur diumbang. Serius, Bang. Kena umbang, Iya, kau iya. hebat ya. Iya. Karena di masa kamulah Mm-mm. Golkar bisa Mm-mm. mendapat kursi besar, Mm-mm. beda tipis dengan PDIP, Mm-mm. mengalahkan partai presiden, Mm-mm. ya Gerindra. Nah, dia lupa diri akhirnya. Iya, iya. Bahwa dia lupa bahwa itu semua adalah betapa besar jasanya Pak Jokowi Mm-mm. di dalam membesarkan Golkar, Mm-mm. ya kan? Mm. Dan bagaimana Pak Jokowi berbeda ketika hadir di dalam acara ulang tahun Iya. partai lain Iya, iya. dengan partai Golkar. Iya. Ya, menurut saya dalam konteks itu, ya kebetulan Pak Jokowi juga kan mau selesai masa jabatannya, ya teman-teman di Golkar kalau punya pikiran bahwa Partai Golkar harus mengalami revitalisasi, Partai Golkar menjadi partai rakyat gitu. Ya sebetulnya opportunity-nya ada di Pak Jokowi. Ya, saya kembali lagi ya, kenapa tidak dimasukkan Indobarometer dan Sirus Network ya? Saya melihat begini, ada kekhawatiran di dalam Golkar ini, seolah-olah kalau ini masuk nanti, Sirus Network masuk, kemudian Indobarometer masuk di sini, salah satu pertanyaan surveinya adalah siapa yang pantas jadi ketua umum Golkar. Ya kan? Nah, mereka takut itu, ternyata nanti rekomendasinya yang pantas tuh Pak Jokowi, kan, jadi tambah takut. Iya, tapi sebetulnya itu kalaupun jawabannya begitu kan memang ya gini Bang, partai politik itu bukan hanya seperti tokoh-tokoh politik, dia harus juga melihat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum Partai Golkar, saya kira Partai Golkar akan bergerak dengan sangat-sangat luar biasa gitu, karena Pak Jokowi kan punya bakat ya dan punya kebiasaan untuk belusukan. Ya Pak Jokowi pasti akan belusukan di seluruh Indonesia, bukan hanya kepada pengurus tetapi juga kepada rakyat gitu. Nah, saya setiap kali ada kongres atau munas Partai Golkar, biasanya saya tuh sering ditanya, bagaimana Mas Kodari soal kepemimpinan di Partai Golkar? Saya bilang sampai hari ini saya masih mencari dan menunggu adanya ketua umum Partai Golkar yang seperti Bang Akbar Tanjung, yang daya jelajahnya, yang konsolidasi politiknya itu ke daerah itu luar biasa. Itu Bang Akbar tuh salah satu ciri khasnya itu luar biasa konsolidasinya ke daerah. Itu sebabnya Bang Akbar itu sampai hari ini masih sangat dihormati di Partai Golkar. Walaupun beliau sudah tidak menjadi ketua umum Golkar sekian tahun, walaupun sudah mobilitasnya sudah tidak seperti dulu, tetapi saya melihat penghormatan kepada Bang Akbar itu tidak kurang-kurang sampai hari ini. Saya bisa mengatakan tidak ada ketua umum partai yang serajin, seaktif Bang Akbar Tanjung di dalam membangun konsolidasi. Beliau ini ada acara apapun, misalnya pernikahan anak ketua DPC, dia datang itu. Saya salut juga, karena saya kan sempat 3 tahun ya di Harian Pelita, dia sebagai wakil sekjen, Pak Darmono sebagai ketua umum waktu itu, Bang Akbar wakil sekjen Partai Golkar. Ya, jadi kita suka tanya, ya kan, kok ini berapa kali sidang redaksi, Pemret nggak ada kan, Pemretnya bagus. Wah ternyata dilihat di meja dia undangan anak ketua DPC Jawa Timur, kadang-kadang Pemret Pelita siapa? Bang Akbar. Oh, Bang Akbar itu pernah Pemret Pelita? Iya. Dan Abang waktu itu di Harian Pelita? Saya di Harian Pelita. Oke. Jadi Bang Akbar adalah Pemret Harian Pelita sekaligus wakil sekjen Partai Golkar. Karena Pelita itu kan di take over dari P3 menjadi milik Golkar kan. Oke. Gitu. Nah, jadi pantasan Alvan Alfian dulu penulis rutin di sana. Rupanya yang mengajak Alvan untuk menulis rutin itu ya Pemretnya yang namanya Akbar Tanjung. Sementara kalau Pak Abu Rizal Bakri pemimpin perusahaan. Bang Abu Rizal pemimpin perusahaan. Bang Abu Rizal Bakri. Iya. Ya intinya kalau saya ngelihat ya Partai Golkar ini kan secara organisasi ya sangat-sangat kuat dia di seluruh Indonesia. Kemudian kita bicara infrastrukturnya juga sangat-sangat bagus ya.
Kantor-kantor Partai Golkar itu semuanya di tempat-tempat yang strategis lah. Iya, iya. Jadi ya PR-nya kan tinggal mengisi kegiatan saja di tempat itu. Tempat itu kalaupun strategis ya bagus, tapi kalau tidak ada kegiatannya kan Iya. akhirnya kan tidak punya daya dobrak apapun juga gitu. Kemudian gini, bayangkan kantor Golkar di DKI ini itu lebih besar, lebih luas daripada kantor DPP PDI Perjuangan dan DPP P3 yang berdekatan, Bang. Iya, iya. Jadi kantor PDI, kantor DPP PDI, kantor DPP P3 itu luasnya, megahnya kalah dengan DPD Golkar DKI Jakarta, Bang. Apalagi Hanura. Ya, jadi begini. Kan Ini raksasa tertidur, Bang. Golkar ini raksasa tertidur. Justru itu orang kan bertanya, apaan ini Mr. Q dengan Zulfan kok tiba-tiba membahas Golkar? Iya. Kita harus jelaskan. Iya. Golkar ini adalah partai terbuka. Iya, betul. Ya kan? Partai terbuka yang kita harapkan. Ini betul-betul menjadi pilar utama di dalam demokrasi dan di dalam mempertahankan nilai-nilai ideologi dan falsafah negara kita. Ya kan, yang sudah teruji, ya. Oleh karena itu kita membicarakan Golkar ini nggak ada kepentingan apa-apa, ya kan. Saya juga nggak ingin jadi pengurus Golkar, Mr. Q juga enggak, tapi kan kita bicara bagaimana menyelamatkan, yang membesarkan Golkar ini dari permainan politik picisan. Gitu. Kalau saya lebih makro lagi ya Bang ya, bahwa pertama pemerintahan Prabowo Gibran harus berjalan dengan sangat-sangat stabil. Dia harus ngebut banget, ibarat pesawat dia harus kencang gitu. Dia harus diminimalisir dari adanya turbulensi yang datang dari luar dan harus diminimalisir juga dari guncangan-guncangan yang atau gangguan-gangguan yang datang dari dalam begitulah. Pak Luhut saja kan sudah mengatakan jangan bawa orang toksik dari luar kan gitu, atau jangan memasukkan orang toksik kan. Nah, saya mau nambahin Pak Luhut nih, jangan-jangan orang toksik bisa juga dari dalam kan gitu. Iya. Nah, jangan sampai ada orang toksik dari dalam, Bang. Lebih bahaya. Lebih bahaya lagi. Nah, yang kedua kita bicara mengenai agenda besar dan panjang, yaitu agenda Indonesia Maju 2045. Nah, jangan sampai agenda Indonesia Maju 2045 ini akan berbelok, akan gagal karena dukungan politiknya itu kurang. Kita tidak menafikan lah keberadaan Partai Demokrat, keberadaan PAN, kemudian partai apa lagi yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Tapi kan tetap saja secara de facto pada hari ini, kalau kita bicara proses pengambilan keputusan di pemerintahan, terutama dari parlemen, itu kan kita bicara angka-angka kursi. Dan pada titik itu angka kursi yang terbesar nomor 2 itu adalah Partai Golkar, yang notabene selisihnya nggak jauh dengan PDI Perjuangan, Bang. Jadi saya melihat ya mata rantai ya yang nggak boleh hilang dalam pemerintahan ke depan ini dan dalam kerangka Indonesia Maju 2045 itu adalah Partai Golkar. Kalau Partai Golkar ini putus, dia pada posisi yang tidak tepat, maka pemerintahan Prabowo Gibran bisa terganggu, nggak lancar dia, banyak turbulensi, banyak gempa-gempa di dalam dan konsekuensinya bisa mengganggu program-program Indonesia Maju yang notabene kan gini, program-program Pak Prabowo ini kan kita lihat akan banyak terobosan, keberanian gitu. Dia mindsetnya Pak Prabowo, saya lihat menerobos sekat-sekat yang ada atau batasan-batasan yang ada. Kita nggak usah ngomong program-program yang badan pendapatan negara lah dan yang lain-lain. Yang sederhana saja soal makan siang gratis misalnya. Itu kan membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan koordinasi yang luar biasa. Ya kalau tidak dapat dukungan dari partai politik yang solid, ya nggak jalan, Bang. Gitu. Kalau bicara Indonesia Maju, kita bicara IKN misalnya. IKN membutuhkan usaha yang besar, dukungan yang besar, biaya yang besar. Kalau itu juga tidak didukung karena partai politik di dalam kemudian lebih ikut irama dari yang berada di luar pemerintahan, nggak jalan juga, Bang. Gitu, Bang. Jadi menurut saya lebih dari sebelum-sebelumnya Partai Golkar ini menjadi mata rantai yang sangat-sangat penting gitu loh. Walaupun balik lagi, kalau kita bicara sebetulnya zaman Pak Jokowi pun ya,
bayangkan kalau 2014-2019 itu Partai Golkar tidak bersama Pak Jokowi. Menurut saya ceritanya akan lain itu loh. Iya, iya. Iya, itu saja 2014-2019 sudah 2014-2019 yang notabene agendanya tidak seberani sekarang ini ya, agenda Dan pemerintah tidak seberani bahkan sekarang ini. PDIP ada di dalam kan? Iya, PDI Perjuangan ada di dalam. Masih tetap perlu Partai Golkar. Iya, Nah, kalau sekarang PDI Perjuangan berada di luar, apa nggak tambah perlu tuh kepada Partai Golkar? Iya, iya, iya. Gitu, Bang. Jadi Partai Golkar ini adalah salah satu kunci dalam transisi ke depan ya, dari sekarang ini awal Mei ya, dari awal Mei menuju kepada Oktober, salah satu yang kunci, keputusan-keputusan kunci terkait dengan dinamika politik menurut saya salah satunya adalah Partai Golkar gitu. Jadi kepemimpinan Partai Golkar dan institusi Partai Golkar itu harus tegak lurus kepada kepemimpinan yang akan datang, dan harus ada mekanisme menuju ke sana. Makanya komitmennya kan bukan hanya sekedar bicara dapat berapa menteri. Itu pasti perlu, ya kan? Ya. Kalau buat saya malah begini, Bang. Sebetulnya ketika Partai Golkar itu mengatakan kami minta 5 menteri, menurut saya itu agak offside loh. Menurut saya Pak Prabowo nggak happy itu dengan itu. Kenapa? Pertama itu kan prerogatif presiden. Yeah. Kenapa nggak bicaranya itu prerogatif presiden? Kami kembalikan kepada Pak Prabowo. Kalaupun misalnya ada bisik-bisik mengenai angka jumlah menteri, ya jangan di publik lah, Bang. Iya. Dalam percakapan pribadi lah, Bang. Kayak kurang aja peluang untuk berbicara secara pribadi. Gitu. Itu menurut saya Pak Prabowo terganggu itu. Ya, ini menunjukkan ketidakcerdasan aja. Hah? Ya, ketidakcerdasan. Kalau saya sih begini, over PD juga gitu loh, Bang. Over PD juga, over PD. Ini kan mengulangi Ibu Mega dengan Jokowi dulu. Kita minta 8 kursi kan. Pak Jokowi kasih 4. Ini minta 5. Nanti dikasih 3. Iya. Iya, jadi ya over PD juga bahwa wah, kita partai besar. Nanti kalau Pak Prabowo nggak mau nurut kemauan kita tekan. Ini kan sebetulnya sinyal-sinyal yang menurut saya mengkonfirmasi kekhawatiran kita di depan tadi, bahwa Partai Golkar ini akan punya logikanya sendiri ya. Pimpinan Partai Golkar akan ada logikanya sendiri yang bisa jadi akan berhadapan dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu loh. Ya inilah kalau ketua umum partai masih berpikir dengan hitung-hitungan dagang. Ya kan, satu. Kedua, masih berpikir sebagai aktivis. Harusnya kan dia berpikir lebih jauh lagi. Dengan rumusan kepentingan-kepentingan bangsa, perlu stabilitas, ya kan? Nggak mungkin kita bisa mencapai target-target 2045, Indonesia emas. Bagaimana kita ingin mewujudkan IKN? Kalau seandainya pikiran-pikirannya itu tidak punya wawasan yang lebih luas. Ya memang gitu. Pikiran yang seperti itu kan ada di Pak Jokowi. Jadi Partai Golkar ini kalau mau jadi penjaga republik ya, penjaga tanah air dan ya pelopor Indonesia Maju, menurut saya ketua umumnya ya Pak Jokowi aja lah. Ya, justru teman-teman Golkar dukung Pak Jokowi jadi ketua umum Partai Golkar. Insya Allah Golkarnya akan kokoh di rel NKRI dan rel Indonesia Maju, Indonesia Emas. Bang. Ya selain itu, sampai saat ini kan tingkat popularitas dan kepuasan kepada Pak Jokowi ini kan belum turun. Ya. Betul, itu betul. kan. Betul. Ya artinya kan kalau dia menjadi ketua umum Golkar, ya, lalu kan suara itu juga yang tadi puas kepada Pak Jokowi, itu kan akan ikut. Betul. Persis seperti Pilpres, yang puas kepada Pak Jokowi, milih Prabowo Gibran. Betul. Nah jadi dari situ saja. Nah ini saya bilang tadi, kenapa Indobarometer tidak dimasukkan? Kenapa Hasan Nasbi dan Sirus ini tidak dimasukkan? Takutnya nanti kalau ada survei-survei ini, wah tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi dikaitkan dengan ketua umum Golkar. Nah, ini kawan-kawan ini pada takut, ya kan? Udah jangan masukkan ini, supaya yang kita masukkan ini yang banyak juga yang anti-anti kepada Jokowi dan Prabowo. Gitu. Nah kalau kita urut lagi ya Bang, partai politik ini kan ada Gerindra, ada Golkar, ada PDI Perjuangan. Ya, yang jelas pasti dukung Pak Prabowo. Kemudian agenda Indonesia Maju itu adalah Partai Gerindra. PDI Perjuangan udah jelas enggak, udah beda itu dengan Pak Prabowo.
Pertanyaannya balik lagi adalah Partai Golkarnya kemana kan gitu. Nah ini Partai Golkar nggak boleh abu-abu. Partai Golkar tuh harus bersama Pak Prabowo, harus bersama dengan Gerindra. Nah pada hari ini kalau kita bicara tokoh yang betul-betul bersama Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Pak Prabowo tuh dalam pidato itu kan juga mengatakan kita terang-terangan aja lah. Yang mendukung saya ini Pak Prabowo, Pak Jokowi. Gitu. Iya, iya. Saya ini melanjutkan Pak Jokowi. Bahkan depan Xi Jinping pun juga beliau mengatakan kami melanjutkan Indonesia maju gitu. Iya. Jadi ini dikunci aja sudah pasangan Dwi Tunggal ini Prabowo dengan Jokowi ini bukan hanya secara pribadi tapi secara kelembagaan. Iya, iya, iya. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara Presidential Club nanti. Presidential Club itu kan anggotanya pada hari ini nanti ya praktis Pak Prabowo, Pak Jokowi, Megawati dan SBY kan. Gitu. Ya masing-masing ini kan ada partai politiknya kecuali Jokowi. Pak Jokowi gitu loh. Supaya Presidential Club ini kuat betul dia secara secara simbol dan secara realita, ya Pak Jokowi itu harus ada partainya dan itu adalah Partai Golkar. Oh cakep banget ini. Kalau 4 tokoh itu berkumpul di Presidential Club gitu. Walaupun misalnya Bu Mega partainya itu oposisi, tetapi secara pesan kebangsaan, pesan persatuan dia tetap bergabung di sini gitu. Kalaupun misalnya Ibu Mega tidak bergabung di situ, tidak datang ke situ, ini kan Prabowo Partai Gerindra, Jokowi Partai Golkar, SBY Partai Demokrat. Ya inilah Holy Trinity yang berikutnya gitu loh, bahwa 3 partai ini akan menjaga agenda pemerintahan Prabowo Gibran dan agenda Indonesia Emas gitu, Bang. Yaitu kita kan mengharapkan juga sebenarnya PDIP ini bergabung kan gitu kalau bisa. Ya, jadi sehingga clear gitu. Ya. Kekhawatiran kita terhadap instabilitas pemerintah itu tidak stabilitas pemerintah. Tapi susah Bang, karena kan begini, suasana pikiran dan suasana kebatinannya kan sudah sangat berbeda Bang, gitu loh. Jadi justru kalau ada di dalam malah akan mengganggu ritme gitu. Nah, jadi justru PDI Perjuangan ini kan sekarang pasti akan mencari teman dari dalam koalisinya Prabowo Gibran, gitu. Nah, yang mau ditarik ini harus solid, harus kokoh. Gitu. Jangan sampai dia istilahnya menarinya bukan dengan menari dengan lagunya Prabowo Gibran, tetapi menarinya justru dengan yang di oposisi. Itu dia. Makanya pentingnya Partai Golkar ini untuk segera disatukan bersama dengan Partai Gerindra, disatukan bersama dengan Pak Prabowo gitu. Karena ini garis-garis demarkasinya sudah makin kelihatan gitu, Bang. Gitu. Kalau saya lihat ini kasus Golkar ini. Golkar ini ke depan itu sama kasusnya dengan kepemimpinannya Novanto. Kenapa tuh, Bang? Gimana? Ya kita nggak tahu. Itu kan ini kan namanya terawangan. Jadi terawangan tuh nggak boleh tanya mengapa. Saya merasakan bahwa ini nanti bisa case-nya seperti case Novanto. Ya kan? Akhirnya Munas dipercepat. Situasi begitu siapa yang paling pantas untuk memimpin? Kan repot. Kalau masih si A, si B, si C ini begitu kan terjadi friksi-friksi di dalam. Emangnya ada masalah, Bang? Dari masalah hukum apa misalnya begitu? Novanto itu kan maksudnya masalah hukum kan? Ya kan kalau Erlangga kan ngapain nggak ada masalah hukum 12 jam di Jaksa Agung dipanggil sebelumnya kan? Oh iya udah pernah ya? Iya, itu kan tertunda karena belum diteruskan karena kan Kejaksaan Agung menghormati pemilu presiden dan pileg. Atau memang misalnya kasusnya nggak kuat gitu Bang? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi kalau nggak kuat masa 12 jam? Karena pendalaman. Iya. Kasus itu kuat atau tidak kuat kan nggak bisa dilihat dari jamnya Bang? Iya ya. Nggak bisa, harus dilihat dari fakta-faktanya. Nah ini kan masih ada proses ya. Belum ditutup itu kan. Belum ditutup kasus itu. Jadi harus lebih berhati-hatilah. Ya kan? Jangan sampai terulang lagi kasus-kasus yang masa lalu, terulang lagi sebagai partai besar, Golkar ini harus solid dan kokoh dan kuat. Itu harapan kita. Dan bisa bersama-sama dengan pemerintahan yang akan datang, ya bersama Gerindra, bersama Demokrat, ya mungkin juga Nasdem sama PKB bergabung di situ, kan menjadi kuat dan
bagus gitu, Iya, iya, baik iya, untuk kepentingan bangsa dan negara betul, kita. betul. Jadi jangan sampai kepala negara atau kepala pemerintahan itu mau melangkah masih dijegal. Iya, iya, iya. Nah, ini kan kacau. Jadi saya kan bikin, kalau dinamika politik ke depan ya, saya bikin beberapa klaster nih Bang. Klaster pertama ini Koalisi Indonesia Maju. Di dalamnya ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN ya Bang ya. Klaster kedua itu partai yang kira-kira akan bergabung, yaitu Partai Nasdem dan PKB. Kemudian partai yang jelas-jelas sudah berada di luar ya. Itu klaster keempat katakanlah gitu. Kemudian klaster ketiga partai yang bisa di luar, bisa di dalam. Itu PKS. PKS. Nah, Ya. menurut saya PKS ini masih mungkin. Nah, dari semua ini yang pasti harus bulat betul ya, nggak ada tanda tanya, itu kokoh betul, itu ya Koalisi Indonesia Maju, Bang. Karena yang lain-lain ini kan ada dinamikanya semua. Klaster kedua, Iya, iya. Nasdem PKB ada dinamikanya. Kita harus asumsikan akan berdinamika ke depan. Ya kan, ada bandel-bandelnya, katakanlah begitu. PKS, kalaupun dia gabung pemerintahan, dia juga ada bandel-bandelnya, ada dinamikanya gitu. Nah, tapi PKS pun kalau berada di luar, dia akan bersama dengan PDI Perjuangan. Nah, PKS dengan PDI Perjuangan itu hampir 30% loh, Bang. Iya, iya. Nah, 30% ini kan sangat besar, sangat kuat. Nah, kalau PDI dan PKS berada di luar, ini yang di dalam ini instabilitasnya luar biasa nih, Bang. Ibarat atom ini yang cangcung-cangcung nggak keruan Iya, ini, iya. Bang. Gitu, Iya, Bang. iya, iya. Terus PKB dan Nasdem bisa keluar, bisa main mata keluar, tetapi akan lebih gawat lagi apabila Partai Golkar itu juga main mata keluar gitu loh, Bang. Itu yang membuat kenapa Partai Golkar ini harus betul-betul bulat, solid, tegak lurus kepada Prabowo Gibran. Harus betul-betul. Kenapa? Dia di dalam pun ini akan terjadi dinamika dengan PKB dan Nasdem. Ya itulah sebabnya supaya dia betul-betul Ibarat bisa. izin Bang, lanjut Bang ya. Ibarat matahari, sekarang ini ada dua matahari. Matahari Indonesia Maju dan matahari oposisi. Gitu loh. Nah, yang di tengah-tengah ini bisa ketarik ke matahari koalisi, bisa ketarik ke koalisi oposisi. Kecenderungannya yang di tengah ini sekarang gabung dengan matahari koalisi. Tetapi kan dia ini kan nggak satu, dia tuh nempel gitu loh. Yang nempel namanya nempel. Bisa aja geser-geser ke sini. Nah, alangkah gawatnya kalau yang inti atau matahari koalisi Indonesia Maju ini juga ikut-ikutan lari kepada oposisi. Ah, itu Bang. Ya, Itu ya. maksud saya anunya. Jadi matahari ikut pelangi. Matahari ikut pelangi. Ya, harusnya Matahari ikut pelangi ya. Iya. Kebalik dong ya. Ya harusnya kan pelangi itu menyesuaikan diri dengan matahari. Iya, iya. Ini terbalik. Iya, sebetulnya kan matahari, pelangi itu kan cuman spektrum dari cahaya matahari ya Bang ya, Iya, gitu iya. loh. Uraian-uraian spektrum matahari. Ya pelangi ikut matahari. Iya. Ini kebalik gitu loh. Iya Bang, bagus sekali tuh Bang. Iya. Iya. Jangan sampai matahari ikut pelangi. Iya, itu yang kita khawatirkan. Nah, betul, betul. Jadi Nah, itu oleh karena itu kan sensi. tadi dengan analisis tadi dari Mr. Q, disitulah tepatnya bahwa Pak Jokowi itu untuk memimpin Golkar, Iya. untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Untuk menjaga jangan sampai matahari ikut pelangi Bang. Ah, Kebalik dunia ini Bang. Iya. ya benar. Heeh. Nah itulah kesan ya, kesan-kesan seperti itu tuh harus dihindari. Kita perlu yang mantap lah, Ya, benar. supaya kita kan misalnya begini, 2 periode SBY itu mantap Heeh. koalisinya. Iya, iya. 2 periode Jokowi koalisinya mantap. Nah, jangan sampai ini koalisi Prabowo ini goyang, Betul, gitu kan? betul. Nah, komitmen itu harus ada, konsistensi itu harus ada. Iya. Nah, sekarang kita melihat ini kan partai yang kursinya sangat besar, terbesar di dalam koalisi ini kan adalah Golkar. Golkar. Iya. Ya, itu nanti kita lihat ya, bagaimana prosesnya Mr. Q ya. Malah Partai Golkar itu kalau kita bicara koalisi matahari koalisi tadi, dia justru harus jadi intinya. Iya. Matahari itu, dia harus jadi inti apinya. Dia yang menjadi tenaga utama. Dia menjadi dapurnya, Bang. Inti pembakarannya itu ada di situ, Bang. Dia reaktornya. Reaktornya. Nah, kalau reaktornya kemudian malah yang bisa ketarik kepada pelangi, Bang. Kacau, Bang. Kacau. Sekarang Pak fair aja lah. Apa artinya PAN dan Demokrat tanpa Golkar? Apa artinya PAN dan Golkar tanpa
Termasuk apa PAN dan arti- Demokrat tanpa Termasuk Golkar. apa artinya Gerindra, Iya, ya kan? iya, Ya tanpa Golkar. betul, Nah, betul. oleh itu Golkar ini penting, Penting sekali. tapi harus memposisikan dirinya dengan Iya, tepat. Iya, Ya. betul. Jangan penting terus justru Heeh, melakukan keributan. iya, Nah, justru dialah yang menjaga stabilitas. iya. Nih gini Bang ya, PDI ada PKS sudah hampir 30%. Mm-mm. Lalu ada Golkar hampir 20%. Hampir 50% loh Bang. Iya, Nasdem atau PKB itu geser ke situ, nggak jalan, nggak jalan. kalah pemerintah. Iya. Iya. Itu. Walaupun kita bukan parlementer ya. Iya, tetapi kan keputusan-keputusan untuk pembuatan undang-undang, untuk APBN segala macam, itu kan Ya. wilayah pengambilan Yang- keputusannya ada di Yang saya DPR. khawatirkan begini, Mr. Q. Ya, dalam perjalanan ini kita kan sudah tahu bahwa yang paling rentan untuk terjadi perpecahan di internal itu kan Golkar, ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu Golkar ini harus hati-hati. Ya, kalau dia mau coba-coba main dengan inkonsistensi dan coba-coba main dengan tidak loyal dengan kesepakatan yang sudah dibuat, saya kira orang-orang yang ada di dalam Golkar juga sadar ini cara-cara seperti ini kan nggak benar. Akhirnya mereka terpecah dua lagi. Kalau mereka terpecah dua, kejadian lagi yang saya bilang kasus Bali, ya kan? Karena terpecah dua, muncullah Munas Bali, kan antara Abu Rizal dengan Agung Laksono kan dulu. Nah, Iya. kan tidak menyangka, Abu Iya, Rizal betul. juga tidak menyangka kok tiba-tiba Iya. muncul Iya. gerakan Iya. DPP tandingan. Iya. Nah, jangan salah, ini juga rawan dengan terjadinya DPP tandingan. Gitu loh. Iya. Nah, Saya ingat waktu itu Bang, yang paling kerepotan itu adalah DPD Bang. Ketika mereka mau pilkada, mereka bingung. Karena ada dua kepengurusan Bang. ya, Sempat oleh KPU itu ditolak dua-duanya. Jadi sampai satu titik sempat Partai Golkar itu hampir nggak bisa mengajukan calon sama sekali. ya, Dan pada waktu itu terjadi eksodus calon kepala daerah dari Partai Golkar ke partai yang lain yang bisa mencalonkan kandidat. ya. Gitu. Banyak ke Nasdem juga. Iya, banyak ke Nasdem juga. Gitu. Maksudnya tadi saya nggak mau nyebut partai, abang betul. nyebut partainya. Ada beberapa Itu realita, itu realitanya. ada beberapa calon itu Iya. saya diminta untuk bikinin kartu anggotanya. Saya malah ceramah di depan calon-calon kepala daerah Nasdem. Begitu saya, lo ini Golkar apa Nasdem? Karena Golkar semua, wajah-wajah Golkar semua Iya, waktu iya. itu, gitu bang. Loh, ini orang-orang Golkar kok ada di sini? Ya, tapi saya wajar, karena saya tahu bahwa Iya. mereka nggak bisa maju lewat Golkar Ya. Nah, karena dualisme kepengurusan. jangan gitu. sampai itu terulang lagi kan. Iya, Nah, itu betul, yang kita betul. harapkan. Jadi, gitu. Yang akan jadi konsekuensi terbesar adalah pada pengurus daerah, ya dan calon kepala daerah. Dan beberapa itu adalah ketua pimpinan daerah sekaligus calon kepala daerah. Kita ini udah 1 jam, Oh iya, ya, luar biasa nggak nyangka saya. 1 jam 5 menit. Karena partai Golkar ya, partai besar ya. Ya kita nggak terasa. Karena partai besar sih, jadi Partai dengan besar. sejarah yang panjang, dengan postur yang begitu hebat dan Ya. dengan pengaruh yang sangat menentukan masa depan Republik, Bang. Pada hari ini, Bang, saya katakan ya, bangsa ini kembali lagi tergantung pada Partai Golkar, Bang. Ya. Pada hari ini, Bang. Iya, iya. Suka nggak suka, Bang. Kita ini terus maju dengan agenda Indonesia Emas atau belok kiri, belok kanan, nyemplung masuk jurang. Ini pada hari ini kita kembali kepada Golkar, Bang. Nah, makanya kita harus jaga, ya. Jaga. Diskusi kita ini kan untuk menjaga jangan sampai Betul. Golkar ini kecemplung, Betul. ya kan? Yang akhirnya menyeret gerbong bangsa Indonesia. Ikut Iya. kecemplung. Iya, Itu jadi dia harus betul-betul menjadi perekat dan memperkuat betul. pemerintahan. Iya, ini. Bang. Iya, Bang. Gitu ya, Mr. Ya, Q ya. thank you. Kita ngomong-ngobrol nih. Lanjut lagi nanti habis ini. Ya, Setelah Bang istirahat, nanti kita diskusi lagi. kita diskusi lagi. Ya. Lebih panjang, lebih lebar. Lebih lewat. Terima kasih, Mr. Terima kasih. Q. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.